Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini dibahas tentang perkara zakat, yang merupakan salah satu pondasi daripada agama Islam, yang mana sebagaimana salat, apabila zakat pondasinya tidak berdiri kokoh di dalam jiwa seorang muslim, maka sungguh dikhawatirkan wafatnya tanpa membawa Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya zakat, salat, haji, kesemua ini satu sama lain saling mengikat. Imam Al-Haddad di dalam Nasaih Diniyahnya beliau mengatakan, apabila seseorang menjalankan kewajiban salatnya, seseorang pergi haji ke Baitullahil Haram, seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, namun dia enggan, tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak diterima oleh Allah, hajinya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua ini satu sama lain saling mengikat. Pondasi-pondasi daripada agama Islam yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya agama Islam didirikan di atas 5 pondasi. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullahil Haram, dan zakat dan haji ke Baitullahil Haram. Ini semua adalah pondasi agama Islam yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kehidupan kita ingin berkah, rezeki kita ingin dikasih keberkahan dan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan kewajiban zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketahuilah, dinamakan zakat, zakat diambil dari kata zakah yang berarti kesucian dan bertambah, an-numu, bertambah dan kesucian. Ulama mengatakan zakat dinamakan zakat karena orang yang menunaikan kewajiban zakat, maka hartanya akan bertambah dan suci dari segala kotoran. Sebab yang namanya harta pasti aja ada hal yang nggak kita tahu di dalamnya. Akan tetapi ketika ditunaikan zakatnya, kewajiban zakat, maka harta tersebut insya Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menolak bala. Sehingga disebutkan tidak ada harta yang hancur di daratan maupun di lautan melainkan karena sebabnya zakat tidak ditunaikan oleh seorang hamba. Dahulu ada satu orang di negeri Hadramaut. Dia ini seorang pedagang besar. Seorang pedagang besar, hartawan besar. Namun beliau ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, adalah manusia-manusia yang mana perdagangan, jual beli tidak membuat dia lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan. Dia itu bisnisnya sembako. Dia ambil beras dari itu waktu, ambil barang dari India, beras, gula, bahan makanan pokok. Satu kali bersama rekan-rekan yang lain, teman-temannya juga punya bisnis yang sama. Sehingga suatu kali dia ambil barang banyak dari India, berupa gula, satu kapal besar.
bersama teman-temannya yang lain juga ngambil barang dengan kapal masing-masing. Dia ditarim, nunggu datangnya itu barang dari India. Tiba-tiba dapat kabar, orang-orang datang, syuf, kapal-kapal yang membawa barang dari India semuanya tenggelam, ada badai besar, semuanya tenggelam. Mereka datang kepada ini Habib, bilang, syuf, kapal yang membawa gula engkau ya Habib dari India itu ikut tenggelam. Al-Habib spontan mengatakan, demi Allah saya punya barang gak bakal hancur, kapal saya gak tenggelam. Habib, ini kabar udah pasti, semuanya udah benar nih kabar. Enggak bakal tenggelam, buktikan nanti. Ternyata benar, setelah 1 minggu kabar datang, semua kapal tenggelam kecuali kapalnya ini Habib, enggak tenggelam. Ditanya, Habib tahu dari mana? Iya saya tahu, sebab saya tahu betul selama ini saya menunaikan kewajiban zakat yang Allah perintahkan kepada saya. Enggak bakal hancur, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, kita sekalian kalau kita punya harta, kewajiban zakat, kita punya uang, emas, perak, kita punya kambing banyak misalnya, kalau onta nggak ada di sini, atau punya sapi banyak sesuai dengan nisabnya dan aturannya, maka wajib kita tunaikan zakatnya. Demikian juga zakat perdagangan. Kita punya dagangan, setiap tahunnya kalau udah berlalu 1 tahun penuh, maka wajib dihitung, tugawam, dihitung barang dagangan yang ada. Kita nggak ngerti, datang kepada para ulama, kepada para habaib, para kiai, tanya hukum tentang berzakat. Itu di kota Palu ada satu orang saleh, ini dia ayahnya Syekh Ridwan bin Karsim Al-Amri, yaitu Am Karsim. Beliau pedagang besar, tapi dipuji oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Katanya, Habib Idrus, saya nggak kenal orang di kota Palu yang lebih telaten, yang lebih bagus di dalam menunaikan zakat sebagaimana Syekh Karsim Al-Amri ini. Itu kalau udah waktunya dia berzakat, semuanya dihitung, sampai kancing dihitung, bahan dihitung per meter. Kemudian setelah itu baru datang kepada Habib Idrus, ditanya, ya Habib, berapa zakat yang saya mesti tunaikan? Ini hitungan-hitungannya detail semuanya, hingga dipuji oleh seorang arif billah. Begini kewajiban kita. Kita nggak dilarang untuk cari dunia. Kita nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Bahkan kalau kita tunaikan kewajiban kita di dalam mencari nafkah. Ketika kita menunaikan kewajiban kita di dalam mencari nafkah dari harta yang halal, setiap keringat yang menetes dari kita karena lelah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bata kalan min amali yadih bata maghfuran lah." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan lelah karena banting tulang mencari nafkah dari harta yang halal, dia tunaikan kewajibannya, maka dia tidur dalam keadaan lelah, sedangkan dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 orang adalah salatun min ahlil jannah. 3 orang dari penghuni sorga, diantaranya adalah afifun, muta'affif, dzu'iyal. Seorang yang terhormat, maksudnya terhormat nggak minta-minta di jalan. Muta'affif, dia bekerja banting pulang demi untuk menjaga kehormatannya, nggak mau meminta-minta dari siapapun. Dia nafkahi anak keluarganya. Nabi bilang orang yang semacam ini adalah orang yang masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tunaikan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal berkah hidup kita, bakal enak hidup kita, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Rasul mengatakan, bentengi harta kalian dengan zakat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kalau kita pengen jaga nggak bakal dirampok, nggak bakal dicuri, nggak bakal hancur, nggak bakal hilang tuh perdagangan kita. Kita bentengi dengan berzakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadawu mardakum bisadaqah. Kalau ada yang sakit di antara kita, obatnya sedekah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, madha'a malun fi barrin wala bahrin illa min adamiz zakah. Enggak bakal hilang tuh harta di lautan maupun di daratan, melainkan karena sebab zakat yang tidak ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis disebutkan, innaman lam yukhrij zakata malih sallallahu alaihi wujuhan min adh-dhulmi aw al-halakah yusrifuhu fiha. Barang siapa yang gak mau menunaikan zakatnya, maka Allah akan kirim orang-orang zalim yang akan merusak hartanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ma min sahibi dhahab wala fiddah la yuaddi haqqaha illa kana yawmal qiyamah suffihat lahu safaih minan nar fatukwa biha jabhatuhu wa jambahu wa dhahrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun di antara umatku memiliki emas, perak, harta, dan dia tidak mau tunaikan kewajiban zakatnya, melainkan emas, peraknya, hartanya akan datang di hari kiamat untuk menyetrika orang tersebut. Naudzubillah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fatukwa bihajibahuhum, itu jidat mereka, wajah mereka disetrika oleh emas perak yang selama ini mereka timbun. Naudzubillah min dzalik. Karena itu tunaikan kewajiban kita, jalankan hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa